Halo kaum intelektual sekalian. 10 negara paling toleransi di dunia ini mayoritas beragama Kristen. Saya tidak asal mangap guys, ada datanya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari World Population Review dan Indeks Toleransi. Wow, gila banget. Kok bisa 10 negara paling toleransi di dunia mayoritas beragama Kristen? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ada agama Arab? Kenapa cuma agama Kristen gitu? Walaupun di sana banyak agnostik, ateis, tapi ya negara yang saya masuk ini mayoritas Kristen seperti Finlandia, Norwegia, Australia, kemudian Kanada, ya negara-negara Skandinavia dan negara-negara Nordik. Itu menurut data guys. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Kristen. Ya, kalau data mengatakan bahwa negara paling toleransi itu negara-negara Arab misalnya, Afghanistan, Suriah, ya, Pakistan, saya akan ngomong apa adanya. Tapi data mengatakan bahwa 10 negara paling toleransi di dunia itu adalah Kristen. Itulah alasannya kenapa saya sering bahas agama Kristen. Kenapa? Karena saya pengen kita tuh semakin toleransi gitu. Karena saya melihat agama Kristen itu agama yang sangat toleransi. Kok bisa gitu? Kok bisa agama Kristen itu agama yang paling toleransi? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan? Apakah ini dipengaruhi oleh pendidikan? Apakah ini dipengaruhi oleh pemikiran rasional? Jadi di sini ada perdebatan para peneliti ya. Kenapa mayoritas negara Kristen itu, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, ini menurut data ya, 10 negara paling toleransi di dunia itu adalah Kristen. Kalau cuman kebetulan, kenapa semuanya mayoritas Kristen? Itu kan yang jadi pertanyaan. Apakah ini dipengaruhi oleh ajarannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran Yesus? Atau dipengaruhi oleh pendidikan? Jadi ada semacam perdebatan di sini. Kemudian kenapa nggak ada agama Arab? Kenapa? Kenapa cuma agama Kristen? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Saya menemukan suatu hal yang janggal dan suatu hal yang sangat misterius. Apa itu? Jadi guys, kalau misalnya Konoha itu mayoritas beragama Kristen, apakah kita akan toleransi? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Jadi, pada faktanya, apakah agama itu mempengaruhi kita semakin toleransi atau tidak? Apakah ajaran itu mempengaruhi atau tidak? Jadi ini masih perdebatan ya. Ada yang mengatakan mempengaruhi, ada yang mengatakan enggak. Kemudian kalau kita perhatikan negara paling toleransi di dunia itu seperti Norwegia, Finlandia, ya, Swiss, ya, negara-negara Nordik ya, Australia dan sebagainya. Biasanya ya mereka itu sangat-sangat tinggi tingkat pendidikannya. Jadi ternyata menurut penelitian agama juga mempengaruhi kita toleransi tapi harus dibarengi dengan pendidikan yang tinggi. Nah, kalau misalnya dikerucutin gitu ya, mana yang paling berpengaruh? Ajaran agama atau pendidikan? Jadi menurut penelitian, ternyata yang paling berpengaruh itu adalah 50-50 ya, antara pendidikan dan ajaran. Karena ajaran juga mempengaruhi. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak bagus walaupun pendidikannya tinggi. Ya, kalau kita bandingkan misalnya seperti di Konoha. Di Konoha itu ya setiap bulan, setiap minggu itu kan ada kasus ya, kasus-kasus intoleransi. Tapi kalau saya perhatikan, mereka itu pendidikannya lumayan, ada yang sarjana gitu ya. Nggak semuanya berpendidikan rendah ya. Jadi ternyata ajaran juga sangat berpengaruh guys. Nah yang jadi pertanyaan, ajaran seperti apa? Ajaran yang bikin orang Kristen itu toleransi itu ya, mohon maaf saya bukan buzzer Kristen ya. Kenapa saya sering bahas agama Kristen? Karena saya tuh pengen negara kita toleransi seperti negara-negara Nordik ya, Finlandia dan sebagainya. Itu menurut data guys ya, saya tidak ngarang ya.
Artinya gini, apakah semua orang Kristen itu baik? Enggak semuanya baik. Apakah semua orang Kristen itu suci? Enggak. Ada juga orang Kristen yang tidak baik ya. Tapi ini menurut data. Data itu diambil berdasarkan rata-rata, bukan berdasarkan individu ya. Artinya gini, kita tidak bisa mengatakan, oh gue punya teman orang Kristen tapi jahat, intoleran misalnya. Itu per individu ya. Ini per semuanya gitu ya, data itu ya. Survei itu kan dilakukan secara random gitu ya, bukan per pribadi atau per individu ya. Jadi menurut data ya, ternyata ajaran Kristen itu mempengaruhi ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang itu semakin toleransi gitu ya. Kalau misalnya mereka bertemu dengan yang beda agama, mereka nggak rese gitu ya. Nggak membubarkan ibadah orang lain, ya, nggak mempersekusi ibadah orang lain, ya, nggak mempersulit izin rumah ibadah orang lain, ya. Kemudian mereka juga tidak pernah ibadah di jalan raya, mereka juga tidak pernah teriak-teriak atas nama Tuhan gitu ya. Mereka tidak membunuh orang lain atas nama agama gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ada kok pemuka agama seperti pendeta yang melakukan kasus-kasus, ya semua agama seperti itu. Tapi jumlahnya apakah mayoritas atau tidak? Ya di Konoha juga kan banyak pemuka agama yang kasus ya. Dalam agama Hindu juga kan ada pemuka agama yang kasus. Ya tapi jumlahnya melebihi 20% nggak gitu ya. Jadi kalau di bawah 20% itu masih standar gitu ya. Asal jangan sampai 50% gitu ya, atau 40% ya. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Karena ajaran juga mempengaruhi ya masyarakat itu semakin toleransi ya. Kemudian kalau misalnya kita telisik lebih jauh lagi, kenapa negara-negara Nordik atau negara-negara Skandinavia ini sangat-sangat toleransi? Karena faktor pendidikan. Nah, ya ini juga sangat penting guys. Ternyata pendidikan juga mempengaruhi. Kenapa orang Kristen itu pendidikannya rata-rata tinggi? Nggak semua tapi di sekelumit orang ya. Kenapa? Karena mereka berpikir, kalau gue jadi peneliti, kalau gue sekolah sampai insinyur, doktor, sampai S3, S4, S-teler, atau S-mabok, atau S-mambo gitu, ya, mereka berpikir, oh itulah ibadah kita kepada Tuhan. Misalnya, ya, gue menulis buku misalnya, ya. Ketika saya menulis buku, memenangkan Piala Nobel misalnya, itu adalah ibadah saya kepada Tuhan. Jadi orang-orang di negara maju juga seperti itu ya, negara-negara yang toleransi juga seperti itu. Ya, mereka melakukan satu hal itu karena itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka meneliti suatu hal, itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka terpacu untuk berpendidikan. Jadi makanya ya, kalau kita perhatikan, agama yang dianut suatu suku di Konoha itu biasanya mempengaruhi tingkat pendidikan. Kita ambil contoh misalnya seperti menurut penelitian, ini menurut penelitian ya, di Konoha itu salah satu suku yang paling banyak menyekolahkan anaknya sampai sarjana itu adalah suku Batak. Itu menurut data guys. Kenapa orang Batak itu menyekolahkan anak itu sampai ke sarjana? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Yes. Ya, ini dipengaruhi oleh agama Kristen. Kristen masuk ke tanah Batak itu dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan pendidikan. Makanya di tanah Batak dulu ada pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh Nomensen. Nomensen itu ya yang menyebarkan agama Kristen ke tanah Batak. Nomensen itu orang Jerman ya, bukan orang Belanda ya. Jangan berpikir bahwa agama Kristen disebarkan ke tanah Batak itu disebarkan Belanda, bukan ya, orang Jerman. Ya, cek data. Nomensen itu orang Jerman. Dan dia mendoktrin orang-orang Batak itu, ya kalau lu bertuhan, kalau lu beragama, kalau lu Kristen yang baik, lu harus berpendidikan. Makanya orang Batak itu ya berlomba-lomba menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Dan orang-orang Ambon, orang Manado, orang Nias juga seperti itu ya. Mereka sangat sangat terobsesi dengan pendidikan. Itu sangat bagus sekali. Dan itulah yang terjadi di negara-negara maju seperti negara Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Mereka terpacu untuk berpendidikan. Nah, ketika mereka berpendidikan, mereka berpikir dan mereka sadar ternyata agama itu ya keyakinan gitu. Artinya kita tidak bisa mengatakan agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Nah, setelah mereka berpendidikan, mereka meyakini bahwa agama kita itu sebenarnya sebatas keyakinan, ya ngapain kita terlalu memegangkan agama kita. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa di Eropa banyak agnostik dan ateis. Karena mereka sadar bahwa agama itu sebatas keyakinan. Nah, apakah orang ateis atau agnostik di Eropa itu bertentangan dengan kekristenan? Enggak juga. Mereka juga masih gereja kok, ya.
masih merayakan Natal kok. Itu sudah semacam budaya mereka. Nah, apakah orang Kristen julid dengan orang ateis gitu yang nggak beragama, agnostik dan sebagainya, macam Coki Pardede misalnya? Enggak, mereka biasa aja. Nah, itulah yang eh, jadi acuan kenapa orang-orang Kristen itu toleransi. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun mereka toleransi. Mereka tidak pernah mengatakan, oh kamu sesat, kamu masuk neraka. Enggak seperti itu. Yang nggak suka menerakakan orang lain. Sangat dewasa dalam beragama. Ya, bahkan pendeta di negara-negara maju itu mereka merangkap jadi ilmuwan biasanya, ya peneliti gitu ya. Ya, mereka tidak mengharapkan gaji dari gereja gitu ya. Di Konoha juga seperti itu, ada banyak pendeta yang tidak digaji, guys. Jadi jangan berpikir bahwa pendeta itu digaji. Ya. Banyak pendeta itu eh, nyambi jadi tukang Grab misalnya. Ada banyak gitu pendeta seperti itu. Ya, jadi pendeta di Konoha itu nggak mengharapkan misalnya diundang ke perkumpulan-perkumpulan misalnya orang-orang Kristen, nggak seperti itu ya. Ya, nggak semuanya seperti itu ya. Ada yang digaji oleh Porus, ya, ada yang digaji oleh instansi gereja, ada juga yang tidak digaji lepas ya. Biasanya pendeta-pendeta karismatik, ya, evangelis dan sebagainya, biasanya mereka itu ya, nyari sendiri gitu ya. Ya. Kemudian selain itu ya, negara-negara yang toleransi ini juga mereka sangat sangat sekuler. Kenapa orang Kristen itu mau sekuler? Sementara agama Arab itu susah jadi sekuler. Ya, alasan yang paling masuk akal itu karena faktor ajaran Yesus. Yesus mengatakan, berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Itu sekularisme, guys. Ya, itu secara tidak langsung ditafsirkan sekularisme. Berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Artinya gini, ya Yesus itu tidak mencampuri urusan negara gitu. Ya, kasihlah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Ya, itu doktrin daripada agama Kristen. Sehingga apa? Sehingga orang Kristen itu mudah sekuler. Nah, karena mereka sekuler, ya, mereka tidak bawa-bawa agama ke semua hal gitu ya, ke gereja, mereka tidak bawa-bawa agama, gitu. Maksudnya ke pemerintahan gitu ya. Jadi kalau lu jadi pendeta, ya udah lu pendeta aja, jangan jadi pejabat ya. Kalau lu mau pejabat ya udah pejabat, jangan jadi pendeta. Gitu, jadi jangan merangkap jabatan. Nggak seperti di Konoha. Di Konoha itu kan pemuka agama itu ya jadi acuan gitu ya. Pejabat sawan ke pemuka agama gitu ya. Pejabat-pejabat di Konoha itu kan sawan ke pemuka agama. Kalau di negara maju ya, negara-negara yang toleransi nggak seperti itu. Nggak. Ngapain sawan ke pemuka agama? Ya, kenapa di Konoha itu pejabat itu sowan ke pemuka agama? Apa alasannya? Alasannya karena itu yang disukai oleh rakyat, itu yang disukai oleh masyarakat. Sementara negara-negara maju nggak seperti itu ya. Orang-orang negara maju nggak seperti itu. Ya kalau lu jadi pemuka agama, ya udah pemuka agama aja. Nggak usah mencampuri urusan negara. Ya kalau lu jadi politisi, politisi aja. Nggak usah berangkat jadi pemuka agama. Itu doktrin Kristen. Sehingga apa? Sehingga mereka bersih dari yang namanya kepentingan gitu ya. Dan politik di negara maju itu, negara-negara yang toleransi itu, mereka nggak bawa-bawa agama, enggak. Tradisi orang Kristen itu nggak, mereka nggak bawa-bawa agama dalam politik gitu. Ya. Pilihlah pemimpin yang seiman, nggak ada seperti itu. Ya, kenapa? Karena orang-orang Kristen berpikir kalau kita memilih pemimpin yang seiman itu, ya sampai kapan selesai yang seiman gitu. Ya, nanti gereja sana memilih yang seiman, gereja karismatik memilih yang seiman, Katolik memilih yang seiman. Kan sampai kapan selesai? Itu dari pikiran orang-orang yang sudah berpikiran maju gitu ya, yang berpendidikan tinggi ya. Tapi kalau masih SDM rendah, IQ 78 ya, IQ yang 69, susah banget ya. Susah banget. Mereka akan mengatakan, emang lu bisa lepas dari agama? Ya, emang lu mau jauhkan kita dari agama? Nggak bisa sekuler. Sekuler itu produk barat ya. Google juga produk barat, kenapa lu pakai produk barat ya kan? Jadi kita itu bodoh berjamaah gitu. Kita bodoh tapi tidak menyadar bahwa kita itu bodoh banget gitu. Tolol banget gitu ya. Ya sehingga kita susah jadi negara maju. Ya, saya tuh seperti berteriak di tengah hutan gitu ya. Banyak orang mengatakan bahwa sekularisme itu sesat gitu. Ya justru negara-negara maju itu rata-rata sekuler. Coba sebutkan satu saja negara yang maju dunia ini yang tidak sekuler. Bukan berarti besok kita sekularisme langsung jadi negara maju, bukan. Tapi ya biasanya negara sekuler itu negara maju. Kenapa? Karena memisahkan antara agama dengan negara. Ya,
Jadi pemuka agama nggak boleh jadi pejabat gitu. Kemudian pemilihan juga nggak boleh bawa-bawa agama. Itu tujuannya sekuler. Kemudian nggak ada istilah mempersekusi rumah ibadah, nggak ada SKB 2 menteri gitu ya. Itu kegunaan daripada sekularisme. Ya kalau kita jadi sekuler itu nggak sedikit-sedikit bawa agama. Kita nggak maju kan karena sedikit-sedikit bawa agama kan. Kita mau jadi peneliti. Oh janganlah. Oh itu kan musyrik. Oh itu kan nggak boleh. Oh itu kan dilarang agama. Yang kita berpikir kritis. Janganlah. Nanti mendahului Tuhan. Nanti Tuhan marah. Ya, nanti neraka. Eropa sudah mengalami seperti itu zaman kegelapan. Jadi kita sedikit-sedikit bawa agama sehingga negara susah maju. Dan Eropa mereka dewasa ya. Mereka memahami bahwa ya nggak boleh sedikit-sedikit bawa agama sehingga mereka sekuler. Ya sekuler lah yang bikin mereka toleransi. Ya sekularisme juga mempengaruhi mereka sangat toleran. Jadi negara yang tidak sekuler itu biasanya rata-rata, nggak semua tapi di sekolah rata-rata sangat-sangat intoleran ya. Itu yang perlu kita tiru ya. Ya, yang pertama kita harus saling mengasihi gitu ya. Jangan merasa bahwa agama gue yang paling benar. Ya, jangan mempersekusi rumah ibadah orang lain. Ya, orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain itu adalah orang bodoh. Kebodohan itu adalah kejahatan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena orang bodoh itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan orang lain. Contoh misalnya, ada orang beragama mempersekusi rumah ibadah orang lain. Itu artinya dia tidak hanya merusak agama orang lain, tapi merusak agamanya sendiri atau merusak citra agamanya sendiri. Jadi orang bodoh itu adalah orang jahat. Kalau kita membiarkan orang bodoh berkeliaran, kita seperti membiarkan kejahatan berkeliaran. Ya, tugas pemerintah itu ya untuk menghilangkan kebodohan. Tapi ya di negara kita, pemerintah kita itu nggak kepikiran sampai ke situ ya. Mohon maaf ya, bukan berarti mereka tidak terpikirkan, maksudnya mereka tuh masih banyak urusan yang lain gitu ya, ngurusin MBG lah, ngurusin itulah segala macam ya, masih banyak masalah yang perlu mereka urusi gitu ya. Ya sebenarnya yang paling utama itu adalah cerdaskan kehidupan bangsa, itu sebenarnya yang paling utama. Makanya di setiap negara itu untuk pendidikan, APBN paling banyak itu ya di pendidikan. Ya, kemudian R&D atau Research and Development. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Ya, saya tidak akan berpihak di video ini ya. Bagaimana kalau Konoha itu mayoritas beragama Kristen? Apakah kita toleransi atau tidak? Apakah indeks toleransi kita naik atau tidak? Kalau kita bandingkan dengan Timur Leste, Timur Leste itu salah satu negara paling toleran di Asia Tenggara. Apakah itu jaminan? Bukan jaminan, tapi biasanya ya. Biasanya seperti itu. Kalau Konoha itu mayoritas beragama Kristen, ya, biasanya akan toleransi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Konoha itu salah pilih agama? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.